Assalamualaikum, salam literasi. Edisi Hari Kemerdekaan, tepat tanggal 17 Agustus 2023, yang artinya 78 tahun Indonesia merdeka. Butuh buku dengan semangat puisi itu nutrisi. Saat ini tidak membicarakan satu buku, hanya ingin sharing saja tentang apa yang saya pikirkan selama sepekan ini. Jadi memang model seperti ini sepertinya di saya menjadi satu kelaziman gitu. Jadi sejak saya aktif dulu pernah di aktivitas lembaga dakwah kampus itu, kita ada sistem kajian kecil gitu, dalam setiap pekan ketemu itu. Secara tidak langsung saya itu sering bukan terjebak sih, tidak langsung membuat kurikulum tiap pekan ini apa gitu. Jadi sepekan ini saya mikirin tentang apa gitu. Nah memang yang menarik ini adalah dalam pekan ini saya itu kepikiran tentang waktu. Hampir di kesempatan saya ngobrol dengan teman itu, sengaja saya pilih tema waktu. Kita awali di awal-awal pekan lalu ya, ketika ngobrol dengan beberapa teman di kantor. Kan ada teman saya yang komika gitu, seorang aktivis stand up komedi Kementerian Keuangan, Mas Guran Tanmineru. Ya biasa kita ngobrol tentang kemana-mana karena sambil ngopi pagi, dan saya mancing tentang waktu, dan beliau mengatakan ya dalam kaidah stand up itu kan ada tragedi ditambah timing sama dengan komedi gitu. Jadi sebuah tragedi itu dengan ditambah variabel waktu bisa menjadi komedi. Saya pikir itu menarik ya. Jadi ada satu, kalau ini semacam rumus fisika gitu, maka mengubah sebuah tragedi menjadi komedi itu adalah waktu. Dan ternyata ketika kita iseng-iseng ngulik-ngulik di rumus-rumus fisika gitu, hampir kebanyakan ada variabel T yang bermakna waktu, time gitu. Walaupun ada teman yang langsung, Einstein sama dengan MC kuadrat loh katanya. Rumusnya Einstein yang terkenal itu ternyata tidak ada unsur T gitu. Tapi memang waktu itu terus kita percakapkan gitu ya, dengan obrolan santai. Oh ya mungkin karena Einstein justru teorinya kan relativitas waktu kan. Kayak itu obrolan bisa kemana-mana sih itu kalau dikulik-kulik. Saya kemarin sempat tertarik juga, wah ini kalau ngomongin waktu dari sudut fisika gitu, dan bagaimana cara pandang Einstein atas waktu, itu menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian misalnya akuntansi lah, karena saya di dunia itu ya. Akuntansi pun kan ada namanya nilai manfaat gitu, yang artinya sebenarnya ada variabel waktu di situ, mengukur nilai sisa buku dengan waktu yang telah dimanfaatkannya, dan banyak hal. Nah iseng-iseng juga, ini sekali lagi nih gaya-gaya tadi kurikulum, iseng-iseng kurikulum selama sepekan gitu. Jadi ketika ngobrol dengan teman-teman di tempat ngobrol yang lain gitu, saya juga pancing, ayo coba ngobrol, menurutmu waktu apa gitu. Ada yang cerita waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli tapi pasti kita dapatkan gitu. Jadi kita itu selalu ada di dalam waktu, tapi kita nggak bisa beli waktu katanya. Oh ini kalimat yang menarik ya, karena mau nggak mau selalu ada waktu kita selalu ada di dalam pusaran waktu itu. Kemudian ada juga yang bilang waktu itu sesuatu yang tidak bisa kita ulang. Misalnya pun ada hari Senin bertemu hari Senin lain, seolah-olah itu adalah pengulangan, tapi sebenarnya tidak gitu, karena pasti beda, suasananya pasti beda, pasti kita sudah mengalami perubahan. Kemudian ada juga yang mengatakan waktu itu imajiner, waktu itu malah bilangnya astral gitu. Waktu itu astral, waktu itu enggak berbentuk, itu hanya persepsi kita gitu, karena di satu jam dalam suasana yang sama, dalam kondisi yang sama gitu, tetapi bukan kondisi ya. Misalnya 1 jam menunggu anak yang sakit dengan 1 jam bekerja di kantor gitu, beda sekali gitu. Terasa lebih cepat, terasa lebih pendek. 1 jam menunggu pacar gitu. Ya itu percakapan obrolan santai, tapi menurut saya itu menjadi menarik ya. Bahkan kalau kita iseng-iseng ada konsep waktu ya, kan memang ada beberapa konsep waktu yang waktu itu bisa jadi itu adalah perkembangan ya. Jadi
di dalam waktu itu, ini konsep waktu dalam sejarah ya, ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Jadi seperti apa waktu itu, dia bisa menjadi bagaimana kita berkembang, ya. Kita belajar dari masa lalu kita, itu kan berkembang. Atau juga bagian dari kesinambungan. Jadi dia tetap seperti menyerahkan tongkat estafet gitu. Jadi dia merangkai kejadian-kejadian sebelumnya. Dan saya pikir begitulah cara kita membaca sejarah kan. Semua terangkai dalam satu kesatuan. Kemudian pengulangan, dan ternyata memang ada satu siklus gitu. Dalam proses sejarah itu selalu ada siklus. Terus, dan yang terakhir adalah perubahan. Jadi bagaimana akhirnya dia berubah menjadi apa. Jadi saya pikir ini melengkapi pekan waktu saya, pekan tanda petik berpikir tentang waktu, dan saya pikir menarik ya. Yang dahsyat sebenarnya bagi saya ya, ini karena saya selalu meyakini bahwa Allah itu maha mendidik kita gitu, maha mentarbiah kita. Ketika saya menjadikan kurikulum waktu dalam pekan ini, di kemarin tanggal 16 Agustus, saya mendapatkan berita duka seorang teman dekat banget ini sebenarnya, karena dulu kami ngaji bareng, yang adik kelas lah ya, di bawah saya 3 tahun, tapi sudah mendahului saya gitu. Pak ini ya, Mas Ruhama Ubainahum, nggak apa-apa nyebut nama lah. Ini bagian dari itu. Saya sampai nulis puisi tentang ini ya, tapi kayaknya terlalu dekat ya, suasananya terlalu dekat, kayaknya jangan dibaca dulu. Nanti biarkan mengendap, timing yang bergerak ya. Kadang-kadang terlalu emosional untuk mencatatkan perasaan di saat kita sedang kehilangan gitu ya. Jadi Pak Ruhama Ubainahum ini seorang yang sangat baik gitu, dan itu menjadi tambahan materi saya terkait waktu, karena seorang yang jauh lebih muda dari saya gitu, tapi ternyata mendahului gitu. Jadi ternyata bicara tentang waktu yang kita miliki di dunia ini pun sangat fluktuatif, sangat berbeda. Nggak ada ketentuan baku yang bisa kita pegang gitu. Bahkan saya punya dulu ada 3 lah ya. Saya sering bertiga dulu kalau ada acara di pengaji zaman selepas kampus itu, kita masih sering bertemu. Yang dari kajian pekanan itu, saya bertiga itu dengan Pak Ruhama dan satu lagi Pak Mudofir. Keduanya sudah almarhum, dan keduanya ini jauh di bawah saya. Yang Pak Ruhama 3 tahun, Pak Mudofir ada sekitar 5 atau 6 tahun di bawah saya. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang wow gitu. Ternyata di antara mereka bertiga, saya yang paling tua, ternyata saya yang ditinggal gitu. Yang ditinggal ini menjadi ya mungkin renungan saya, termasuk yang saya tuliskan dalam puisi yang saya tulis tadi. Atau dibaca aja ya, tapi saya agak ngeri ya. Tapi di situ memang saya cerita tentang betapa di dalam kesadaran kita itu, di ruang kesadaran itu kita sudah ditelan oleh raksasa yang namanya massa, yang dia itu menebarkan racun tua pada usia dan usang pada segala benda-benda. Jadi kita tuh mau nggak mau akan terus menyusut gitu. Nah, bagaimana ketika saya ditinggalkan, justru teman-teman yang lebih muda kok ninggalin saya, itu bisa jadi kan itu bagian dari ini menduga aja sih, jangan-jangan tugas saya mencatat dari hal-hal yang telah mereka selesaikan gitu, ya kan. Bagaimanapun juga seorang yang sudah mendahului kita itu pasti dia sudah menyelesaikan tuntas tugas-tugasnya di muka bumi ini, paling tidak tugas untuk hidup, tugas untuk menjalani hidup. Oke, menurut saya itu seru mempercapkan tentang waktu, dan seru lagi kita tambahkan ini pas hari ulang tahun lah kemerdekaan Indonesia, dan ini menjadi renungan kita bersama. Khususnya saya yang sedang dalam sepekan bicara tentang waktu, kok akhirnya kita di pas tanggal 17 kita bersama dalam suasana merenungkan kembali makna kemerdekaan itu. Saya main kronologis karena bicara tentang waktu. Ini juga sebenarnya sempat dipercakapkan di acara di kantor saya, bahkan oleh kepala kantor saya. Dia mengingatkan bahwa sebenarnya runutan kronologis kita sampai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 itu panjang ke belakang itu.
Bahkan di tahun 1908 itu ada Budi Utomo dan lanjutkan Dagang Islam, Serikat Islam. Tiba-tiba banyak organisasi kemasyarakatan yang memopulerkan kata merdeka. Itu kan di 1908. Tiba-tiba banyak orang-orang pinter yang sekolah di Belanda dan pulang, dan dia mengingatkan bahwa kita ini dijajah dan kita butuh merdeka. Lalu kata merdeka itu diulang-ulang sampai 20 tahun kemudian. Setelah 1908, 20 tahunnya itu adalah 1928. Anak-anak muda, ini anak-anak muda katanya. Kalau di sejarah kita baca itu kan Jong Celebes, Jong Andalas, Jong Java gitu. Para pemuda di semua pulau-pulau itu berkumpul ya untuk membicarakan tentang follow up dari kata tema merdeka itu dalam bentuk kalau jadi sebuah negara, namanya apa? Gitu. Dan ternyata ini baru kemudian kemarin diperbincangan sama kepala kantor saya itu. Ternyata di tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda itu, telah sebelumnya 1926, jadi sekitar 2 tahun, itu sudah terjadi perbincangan alot gitu, terkait Indonesia. Terlebih bahasa. Karena kan dari tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, lalu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang bukan muncul dari masyarakat lalu, oh itu namanya bahasa Jawa gitu kan, bahasa Sunda gitu. Kalau bahasa Indonesia ini sebenarnya ditetapkan, jadi seperti dibuat gitu. Bahasa yang seperti dibuat gitu, lingua franca ya. Sebuah bahasa persatuan diberi nama bahasa Indonesia. Mungkin dominasi bahasa Melayu, tapi itu bukan bahasa Melayu. Waktu itu disepakati begitu. Jadi itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu punya kamusnya sendiri, bahasa Indonesia punya kamusnya. Jadi ini adalah bahasa yang diciptakan. Konon sih ada 2 bahasa yang punya karakteristik mirip bahasa Indonesia ini diciptakan. Tapi yang satunya lagi tinggal berapa juta penggunanya, penuturnya. Bahasa Indonesia ini masih tetap bangun. Dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Dan itu konon dalam di catatan sejarah itu 2 tahunan sebelum 28. Jadi 1926 itu sudah dipercakapkan, didiskusikan gitu. Sampai dengan 1928, tepatnya di 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Dan itu menurut saya sumpah yang dahsyat karena muncul kata Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya, Indonesia lagi. Bayangkan, setelah kata merdeka di 1908, lalu kata Indonesia di tahun 1928, dan bahkan katanya sudah digodok dari 1926, 2 tahun sebelumnya. Butuh 17 tahun kemudian baru dimerdekakan. 1928 sampai 17 tahun berarti 1945 baru dimerdekakan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk proklamasi, dan kita rayakan pada hari ini. Ini 78 ulang tahun ya Indonesia merdeka. Ini saya pikir bagus untuk saya pribadi yang sedang iseng mengkhususkan tema waktu di pekan ini gitu. Ternyata bahkan kemerdekaan ini membutuhkan kronologis waktu yang panjang gitu. Dan kemarin ada percakapan yang menarik di YouTube itu terkait beberapa orang tokoh-tokoh politik kita yang sudah mulai ngomongin tentang Indonesia emas 2045. Jadi 1 abad Indonesia merdeka itu adalah Indonesia emas, dan di situ dipaparkan bagaimana kita bisa menjadi negara superpower dunia gitu. Waktu di YouTube itu, di acara di Universitas Kebangsaan atau mana ya, itu ada, aduh saya mohon maaf saya lupa nama-namanya, tapi ada yang memaparkan bagaimana menjadi superpower pangan dunia. Dipaparkan betapa pertanian kita, tekstur tanah kita, rawa yang kita punya, rawa-rawa, empang-empangnya. Itu kan ada banyak ekosistem yang bisa menjadi sumber pangan yang bisa jadi kita nomor 1 di dunia gitu. Kalau di situ dia hanya nomor 1, tapi menjadi superpower pangan dunia. Wis, saya nonton itu, wow ini menarik ini ya. Saya membayangkan ini adalah seperti kata yang di tahun 1908. Saat kata merdeka menjadi aneh. Orang udah menyaman dijajah gitu.
Atau mungkin nggak nyaman tapi nggak bisa ngapa-ngapain, mau gimana lagi, tiba-tiba ada kata merdeka, pokoknya kita bisa merdeka, kita merdeka. Terus kata merdeka itu menggaung, 20 tahun kemudian Indonesia, kalau kita merdeka kita jadi bangsa Indonesia. Lalu 17 tahun kemudian dibacakan proklamasi merdeka beneran. Lalu bayangkan di 78 tahun setelah Indonesia merdeka, kita mulai memperbincangkan kata superpower dunia. Kita akan menjadi negara adidaya, kita akan menjadi negara yang kokoh di dunia ini. Entah berapa tahun lagi, atau kalau mau pakai 2045 berarti sekitar 13 tahun ya, belasan tahun kemudian nanti kita akan menuai hasilnya. Karena perbincangan kita tentang Indonesia sebagai superpower dunia itu sudah kita mulai. Tinggal perlahan-lahan pasti kita akan mencoba merealisasikannya dalam percakapan-percakapan, dalam seminar-seminar, dalam bahasan, bahkan mungkin masuk dalam kurikulum mata kuliah kita, di kepala anak-anak kita, di kepala kita, bahwa kita akan menjadi negara besar. Dan itulah yang akan menjadi bagian dari pondasi realisasinya dalam kenyataan. Seperti biasa bahwa bisa jadi Tuhan menciptakan, awalnya itu adalah pikiran, kemudian akan menjadi takdir di kenyataan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.